Al-Faqih berkata dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Dia berkata, sewaktu saya mendengar ayat, yang artinya ambillah, bacalah kitabku, ini, saya tidak akan tahu kepada siapa ayat itu ditujukan, sehingga Ka'ab masuk ke rumah, Umar dan kami sedang duduk di situ, lalu, Umar berkata, wahai Ka'ab, beritahukanlah kepada kami, dan janganlah kamu berbicara kecuali dengan cerita yang mirip dengan isi kitabullah. Ka'ab lantas berkata, nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan semua makhluk di lapangan luas di mana setiap ucapan dapat didengar dan suasana itu dapat terlihat oleh semua mata. Kemudian setiap bangsa akan dipanggil dengan pemimpin-pemimpin mereka, yakni para cerdik pandai baik yang mengajarkan kebaikan maupun kesesatan. Lantas pemimpin yang mengajarkan kepada kebaikan itu dipanggil mendahului kawan-kawannya, lalu ia maju dan diberikanlah catatan amalnya dengan tangan kanan, sedang dosa-dosanya disembunyikan. Ia membaca sendiri catatan amalnya itu supaya ia tidak merasa bahwa ia dapat masuk surga lantaran amalnya sendiri, sedangkan kebaikan-kebaikannya tampak jelas pada orang-orang sehingga mereka berkata, si fulan sangat berbahagia karena begitu banyak mengerjakan kebaikan, sedangkan ia sendiri membaca bagian dosa-dosanya sehingga ia berkata pada dirinya sendiri, celaka aku. Namun pada akhir catatan itu tertulis, semua dosa ini telah aku ampunkan bagimu. Kemudian ia diberi mahkota dari cahaya yang sangat gemerlapan, lalu dikatakan kepadanya, datanglah kepada kawan-kawanmu, sampaikan kepada mereka bahwa masing-masing dari mereka juga mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Ketika ia datang, semua orang di lapangan itu berkata, wahai Allah, jadikanlah ia termasuk golongan kami, datangkanlah ia kepada kami. Kemudian ia datang kepada kawan-kawannya seraya berkata, ambillah, bacalah kitabku, ini sungguh aku telah dimaafkan, dan terimalah berita gembira bahwa masing-masing dari kamu sekalian akan mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan. Sedangkan apabila pemimpin itu mengajak kepada kesesatan, maka ketika ia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba tangan kanannya itu diletakkan di lehernya, dan ia menerimanya dengan tangan kirinya dan tangan kirinya itu diputar ke balik punggungnya lalu diputar ke leher. Ia membaca catatan kebaikan-kebaikannya sendiri supaya ia tidak berkata, amal-amal kejelekanku dicatat akan tetapi amal-amal kebaikanku tidak dicatat. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan ini maka aku membalasnya dengan ini. Demikianlah seterusnya sehingga semua kebaikannya habis terbalas di dunia, sedangkan bagian dosa-dosanya tampak pada orang-orang. Mereka membaca dan berkata, betapa celaka si fulan karena betapa banyak kejelekan yang ia lakukan. Pada akhir catatan amalnya ia membaca, sungguh siksaan layak bagimu. Setelah itu mukanya menjadi merah padam bagaikan malam yang kelam, lalu diberi mahkota dari api yang berasap, dan diperintahkan kepadanya, datanglah kamu ke kawan-kawanmu dan beritahukanlah bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Ketika ia datang, semua orang yang berada di lapangan itu berkata, wahai Allah, janganlah engkau jadikan ia termasuk golongan kami, dan jangan engkau datangkan ia kemari. Maka kemanapun ia lewat, semua orang yang dilewatinya mengutuknya. Kemudian ia datang kepada kawan-kawannya, dan semua kawannya itu mengutuk dan minta untuk dijauhi, maka ia pun mengutuk mereka. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya, yang artinya, kemudian pada hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu mengutuk sebagian yang lain, kemudian ia berkata kepada kawan-kawannya, masing-masing dari kamu, akan mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan.